untuk siapa? Tapi tentang kasur dan bantal itu kan panitia punya urusan. Dewa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh panitia. Baru kita rumah-rumah ini yang layak untuk dipakai itu tinggal saja kosong. Tujuan apa kamu mau kasih rusak? Kalau kamu tidak mau pakai, datang bicara baik-baik toh. Warga sudah keluar merasa tertipu. Di Sabtu malam itu diantar kontingen dari Sulawesi Selatan sama NTT. Jadi diantar tuh sekitar jam 7 malam. Entah sekitar jam 7 malam. Terus tidak lama orang datang sekitar jam 2 malam untuk jemput kontingen ini keluar dari kos-kosan. Nah itu tuh di situ ada yang antar mobil 3 itu tuh ada Renaldi Tokoro. Dan katanya tuh dibilang nanti kita tanya kenapa mau antar kontingen ini keluar malam-malam. Tapi dia bilang nanti besok ada 300 peserta baru nanti datang isi di ibu dong punya kos-kosan sini lagi, bapak dong punya kos-kosan ini. Nah sekarang malam itu diantar keluar itu kita juga tidak mengerti karena panitia yang antar peserta ini datang untuk huni di rumah-rumah ini. Panitia saya tidak tahu ini kenapa sampai bisa diantar keluar. Yang perintahnya dari mana untuk kasih keluar ini itu kita tidak tahu. Terus kenapa sampai ada video yang tentang itu? Dari NTT bikin video tentang rumah-rumah kos ini tuh tidak ada fasilitas seperti kasur, bantal. Itu kan bukan kita pemilik rumah yang mau siapkan. Ini rumah kontrakan, bukan seperti penginapan atau villa yang dilengkapi dengan fasilitas itu. Kita rumah-rumah ini kan hanya sekitar orang datang kalau kontrak atau sewa ya dipasang segala macam yang dibutuhkan dalam rumah itu. Tapi tentang kasur dan bantal itu kan panitia punya urusan. Terus kenapa kita harus jadi korban? Jadi sampai hari ini nih kita rumah-rumah ini dari sejak hari Minggu malam, hari Minggu siang itu ditinggalkan kosong, masih tinggal sampai dengan ada nih 10 rumah yang waktu itu daftar untuk terpakai itu ada tinggal kosong begitu. Rumah-rumah kos kita rasa kecewa. Yang pertama itu yang dari Manado itu mereka isi itu ada yang 7 orang, ada yang 9 orang, ada yang 10 orang. Dong isi dalam satu rumah. Tapi yang setelah yang malam itu datang tuh kita tidak tahu karena itu kan beda. Yang dari Manado waktu itu 80 orang, tapi yang ini tuh dia hanya 58 peserta. Jadi kita tidak tahu satu rumah itu dong isi berapa orang di 10 rumah yang ada itu. Tapi yang ketong herannya itu kenapa datang malam-malam isi, terus kita pergi cek ke sana sudah tidak ada kejelasan tentang rumah-rumah ini. Terus masih ada rumah-rumah yang tidak layak juga. Seperti macam rumah-rumah warga yang dong kasih untuk dipakai, tapi dia masih tinggal sama-sama dengan peserta. Warga pakai di sebelah, yang pemilik rumah pakai di sebelah. Sampai satu rumah-rumah kecil pun ditampung sampai belasan orang. Baru kita rumah-rumah ini yang layak untuk dipakai itu tinggal saja kosong. Jadi kita pemilik rumah ini rasa kecewa. Ini sebenarnya permainan atau apa ya? Jadi sampai dan detik ini kita tunggu-tunggu juga tidak ada peserta yang diantar untuk drop di rumah-rumah ini. Terus satu lagi yang kita heran itu, kenapa catering tuh datang langsung tanya di rumah John? Katanya di rumah-rumah John. Terus ada juga bis-bis yang datang untuk menjemput peserta juga seperti begitu. Katanya di kos-kosan John. Tapi ternyata tuh kos-kosan John ini sudah kosong. Orang-orangnya sudah dipindahkan. Nah ini sebenarnya permainan atau apa? Itu yang jadi tanda tanya untuk ketong ini. Ketong yang punya pemilik rumah. Jadi sekarang ini kita rumah-rumah kos ini yang ada di Kampung Harapan ini ada tinggal kosong. Jadi ketong juga tidak mengerti ini kenapa. Yang jelas malam-malam mobil datang jam 2 malam tuh Renaldi Tokoro yang antar datang tuh isi masyarakat yang ada di sini tuh dari Sulawesi Selatan dengan NTT. Di sini tuh seperti air itu setiap rumah itu punya masing-masing mesin air, terus tangki profilnya masing-masing. Di rumah ini tuh ada 2 kamar. Karena panitia datang bilang itu siapkan rumah, bersihkan. Nanti kita lengkapi seperti kasur, bantal. Tapi untuk hordein itu juga mereka tidak koordinasi dengan kita untuk harus pasang hordein. Karena yang kita tahu ini kos-kosan, bukan penginapan atau villa. Kos-kosan ini kan untuk orang datang dengan keluarga. Dia datang tinggal di dalam kos-kosan ini dalam jangka waktu lama. Jadi mereka datang tuh bawa hordein dan segala macam. Kalau memang untuk sementara kan panitia bisa koordinasi, ibu dong bisa pasang hordein dulu kak. Tapi untuk selama berapa kontingen yang datang tuh kan tidak pernah masalahkan dengan hordein. Yang jadi masalah tuh fasilitas seperti kasur, bantal untuk mereka tidur. Karena mereka rasa tikar tuh tidak layak. Nah itu kan
kan kesalahan dari panitia, terus kenapa harus kita yang punya rumah-rumah yang jadi korban? Itu jadi pertanyaan. Itu saya yang kita minta penjelasan. Harapan untuk panitia saja, pesankah begitu, supaya hal-hal seperti begini tidak boleh. Ini sebenarnya ini permainan atau apa? Jangan ketua panitia mungkin sudah tahu kalau ini tuh memang rumah-rumah yang didata atau panitia di bawah yang bekerja ini seolah-olah tuh mereka bekerja itu benar. Padahal saya pikir ini belum benar, ini masih ada pekerjaan kotor. Jadi mudah-mudahan tuh 5 tahun ke depan kalau memang di Provinsi Papua kalau menjadi tuan rumah lagi tidak boleh seperti begini. Harus kerja itu yang baik, yang jujur. Yang kami sesalkan di sini sikap dari panitia yang datang malam, bahkan mereka juga datang bukan menggunakan dengan kendaraan yang disiapkan panitia, tetapi mereka menggunakan mobil-mobil Avanza, sekitar 3 atau 4 mobil gitu. Mereka datang ke sini jam 2 malam. Padahal itu kontingen dari Sulsel dan NTT itu baru masuk mungkin sekitar jam 7, jam 6 atau jam 7. Mereka sudah kecapean istirahat. Sampai jam 2 malam mereka dijemput paksa gitu, padahal mereka mau istirahat katanya. Nah, di sini yang saya mau tekankan kepada panitia bahwa kongres ini dibuat tujuannya untuk siapa? Kalau tujuannya hanya untuk panitia dan untuk membesarkan nama salah satu figur bupati atau siapa, kami rasa kami masyarakat adat di kampung ini tidak perlu untuk dilibatkan lagi, karena kami merasa kecewa dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh panitia. Yang saya bisa tambahkan sedikit mungkin terkait pembuat video kemarin, mungkin ada tindakan yang lebih representatif dari panitia untuk segera melakukan penangkapan, karena dengan begitu dengan tidak sengaja dia telah melakukan mencoreng nama baik tempat tinggal kami di sini, tempat rumah kontrakan nama kontrakan kami di sini.